Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Usulan peremajaan tanaman kelapa sawit seluas 1.012 hektar dari 6 kelompok tani di Muko-Muko telah diusulkan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Peremajaan tanaman kelapa sawit itu diharapkan dapat terrealisasi pada tahun 2023 ini. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu terdapat 6 kelompok tani di daerah ini yang mengusulkan peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif di atas lahan seluas sekitar 1.012 hektar. Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Muko-Muko, Mary Marliana menyampaikan, di tahun 2023 ini belum menerima usulan terbaru karena masih melanjutkan usulan kelompok tani yang belum terrealisasi pada tahun kemarin. Di antaranya 2 kelompok tani masih dalam tahap verifikasi, Direktur Jenderal Perkebunan dan 4 kelompok masih dalam tahap usulan kelompok karena proses pengajuan melalui online. Terdapat beberapa persyaratan lagi yang harus diterbitkan sehingga mereka bisa langsung mengajukan ke Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Pada persyaratan pengajuan program replanting ini, mereka harus memiliki lahan dengan luas maksimal 4 hektar per KTP. Memiliki legalitas lahan valid dibuktikan dengan sertifikat jika mereka tidak memiliki sertifikat. Setidaknya mempunyai tanda tangan dari kepala desa setempat bahwa tanah tersebut atas nama milik kebun itu sendiri. Program replanting ini tidak melihat mereka itu mampu atau tidak. Program ini dari pemerintah langsung dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk para petani kelapa sawit yang lahannya sudah layak dilaksanakan replanting dengan biaya dibantu oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebanyak 30 juta per hektar. Kalau usulan replanting tahun 2023, kita belum menerima usulan terbaru karena kita masih melanjutkan usulan replanting dari tahun 2022 yang tahun ini 2 kelompok masih tahap verifikasi di Dirjenbun dan 4 kelompok lagi masih tahap usulan kelompok karena proses pengajuannya melalui online. Jadi ada beberapa persyaratan lagi yang harus diterbitkan sehingga mereka bisa mengajukan langsung ke Dirjen. Ia berharap sebagai dinas terkait selaku pendamping penerimaan usulan program replanting di wilayah Muko-Muko kepada kelompok tani yang mendapat rekomendasi dana agar secepat mungkin melaksanakan kegiatan untuk penanaman sehingga hasilnya nanti sesuai dengan yang diharapkan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.